Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Hani insya Allah akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian perhatikan penjelasan Bu Hani berikut. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia, atau dalam bahasan lain sering pula disebut dengan sistem rangka pada manusia. Apa saja yang akan kita pelajari? Tentunya adalah kita akan belajar rangka itu sendiri atau susunan tulang-tulang, kemudian persendian, otot, kemudian kita juga akan mempelajari gangguan atau kelainan pada sistem gerak pada manusia. Oke, perhatikan gambar. Mengapa tubuh manusia dapat berdiri dengan tegak? Kalian fokus pada gambar yang ini ya. Di sini ada seorang imam, di belakangnya ada makmum. Jadi yang membedakan adalah di sini. Ini sebenarnya kondisinya berdiri ya, tapi seolah-olah seperti duduk karena dia tidak memiliki kaki. Kemudian makmum yang di belakang ini bisa berdiri dengan tegak. Nah, mengapa tubuh manusia dapat berdiri tegak? Tentunya di sini karena memiliki kelengkapan anggota tubuh, terutama adalah kedua kaki. Ada rangkanya, ada rangka kaki dan ada tulang yang kemudian menjadikan bisa berdiri dengan tegak. Oke, gambar yang berikutnya di sini ada seorang gadis. Dulunya seringkali dikenal dengan seorang gadis berkaki bola basket. Ya, karena dia untuk bergerak, berjalan, dia harus bertumpu pada bola basket. Dan kemudian, namanya si Hongyan ya. Hongyan ini ketika dia tidak menggunakan ini, ya dia menggunakan alat bantu seperti ini. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kondisi ini? Hikmahnya adalah kita harus selalu bersyukur Allah telah memberikan anggota tubuh ya, terutama adalah bagian kaki kita lengkap, normal gitu ya, kita gunakan untuk kebaikan ya. Kemudian fungsi rangka ya, pertama adalah memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Bayangkan kalau tubuh kita itu tidak memiliki tulang atau rangka, maka tidak akan berbentuk. Oke, yang kedua, melindungi organ dalam. Contohnya adalah tulang rusuk ini digunakan untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak digunakan untuk melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Jadi otot ini adalah alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Ya, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Jadi kalau tidak ada otot, maka tulang ini tidak akan bisa bergerak. Kemudian yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Jadi sel darah itu dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Kemudian yang kelima adalah tempat pembentukan kalsium. Oke, ini gambar rangka ya, tampak dari depan seperti ini, tampak dari belakang seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke, rangka manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial ini maksudnya adalah rangka yang penting, ya. Contohnya adalah di sini ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikular ini adalah rangka tambahan, yaitu terdiri dari tulang anggota gerak. Ada tulang anggota gerak atas dan ada tulang anggota gerak bawah. Oke, kita pelajari dulu untuk tulang tengkorak manusia. Jadi susunannya adalah di sini ada tulang dahi, kemudian ada tulang baji ya. Di sini pada bagian samping, di atas telinga itu adalah tulang pelipis. Kemudian bagian tengah ini adalah tulang ubun-ubun. Ya, tempat tumbuhnya rambut ya, tulang ubun-ubun, kemudian tulang kepala belakang. Kemudian pada bagian depan di sini ada tulang air mata, tulang hidung, kemudian di sini ada tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Oke, yang berikutnya adalah tulang bahu manusia, disusun oleh tulang selangka dan tulang belikat. Ya, tampak dari depan seperti ini, tampak dari belakang seperti ini. Ya, ini adalah tulang
selangka, ini ya, tulang selangka. Kemudian ini adalah tulang belikat. Oke, selanjutnya adalah tulang belakang manusia ya. Di sini dari atas, di sini ada tulang atlas sampai ke bawah, ini adalah tulang ekor. Jadi yang namanya ruas-ruas tulang belakang itu dimulai dari ini, leher ya. Terdiri dari 7 ruas tulang leher. Kemudian pada bagian punggung ini ada 12 ruas. Pada bagian pinggang ini ada 5 ruas. Kemudian pada bagian tulang kelangkang dan tulang ekor, kalau diperbesar adalah ini. Tulang kelangkang ini ada 5 ruas. Kemudian tulang ekor jumlahnya adalah 4 ruas. Oke, kita masuk ke tulang dada dan tulang rusuk pada manusia. Jadi tulang dada itu yang di depan ini ya. Kemudian tulang rusuk ini adalah dari belakang, dari ruas-ruas tulang belakang, kemudian ke depan. Oke, tulang dada ini disebut pula dengan sternum. Ya, bagiannya adalah ada kepala tulang dada bagian atas, bagian tengah ada badan tulang dada, dan bagian yang seperti pedang ini ya, kalau kita perhatikan kayak tajam ya, ini namanya adalah taju pedang. Kemudian tulang rusuk ya, tulang rusuk itu ini ya, tulang rusuk ada 3, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Oke, tulang rusuk sejati ini maksudnya adalah tulang rusuk dari belakang ya, dari ruas tulang belakang kemudian melekat pada tulang dada. Jadi tulang rusuk sejati ini adalah tulang rusuk yang berlekatan dengan tulang dada. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang. Kemudian yang kedua ada tulang rusuk palsu. Ya, tulang rusuk palsu ini maksudnya adalah tulang rusuk yang dia tidak berlekatan langsung dengan tulang dada, tetapi dia berlekatan dengan tulang rusuk yang lain. Jumlahnya adalah 3 pasang. Kemudian yang berikutnya adalah tulang rusuk melayang. Melayang ya, dimaksudkan adalah dia melekat pada bagian ruas-ruas tulang belakang, tapi dia tidak melekat pada tulang dada ataupun tulang rusuk lainnya. Jadi seperti melayang. Jumlahnya ada 2 pasang. Baik, yang berikutnya di sini ada tulang usus, jumlahnya sepasang. Kemudian ada acetabulum, ini juga sepasang. Kemudian ada tulang kemaluan dan tulang duduk. Ya, yang semuanya adalah sepasang. Yang berikutnya adalah tulang anggota gerak. Jadi di sini adalah tulang anggota gerak atas dan ini adalah tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas ini susunannya adalah tulang lengan atas, kemudian di sini ada tulang lengan bawah. Ya, terdiri dari tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang pengumpil ini kalau diperhatikan sejajar dengan tulang jari jempol. Sedangkan yang tulang hasta itu sejajar dengan tulang kelingking. Oke, yang berikutnya di sini ada tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang telapak tangan dan tulang jari-jari tangan. Baik, yang di sini adalah tulang anggota gerak bawah, ada tulang paha, kemudian di sini ada tulang tempurung lutut, kemudian ada tulang kering yang besar, tulang betis yang kecil. Jadi kalau misalnya kita berdiri, bagian belakang itu ada tulang betis, bagian depan yang keras itu ada tulang kering. Di sini ada tulang pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Oke, tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Kemudian berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 2, tulang rawan dan tulang sejati. Oke, kita bahas di sini ya. Berdasarkan bentuknya atau ukurannya, tulang pada manusia dibedakan menjadi 3 jenis. Oke, ada tulang panjang ya. Tadi sudah Hani sampaikan di depan. Tulang panjang ini bentuknya bulat memanjang serta berongga di bagian tengah. Contohnya nanti. Kemudian tulang pipih ini juga pipih ya, namanya juga tulang pipih. Pasti di sini bentuknya pipih atau gepeng. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek ini memiliki bentuk bulat dan memendek. Oke, contohnya tulang pipa, ini ada tulang paha, tulang lengan, dan tulang jari tangan, dan masih banyak lagi, karena ini hanya beberapa. Kemudian yang berikutnya adalah tulang pipih, di sini contohnya adalah tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk.
Yang berikutnya adalah tulang pendek, ya, bulat memendek. Ini ruas-ruas tulang belakang. Sebenarnya ini kalau kita lihat strukturnya tidak beraturan ya. Di sini memang pendek tapi tidak beraturan. Lebih tepatnya, contoh dari tulang pendek ini adalah tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Oke, jenis tulang. Ya, ada tulang keras atau osteon dan tulang rawan atau kartilago. Tulang keras ini tersusun atas zat kapur yang di dalamnya itu terdapat bentuk senyawa kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Contohnya adalah tulang paha, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada, dan lain sebagainya. Tulang rawan ini tersusun atas zat perekat atau kolagen. Contohnya adalah tulang daun telinga, hidung, tulang batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Oke, yang berikutnya adalah ini struktur tulang. Ini adalah tulang keras ya, tulang keras. Ini contohnya seperti ini. Kalau dilihat di bawah mikroskop atau diperbesar lagi, ya bentuknya seperti ini. Ya, ini pada bagian terluar tulang itu namanya adalah periosteum. Kalau di sini gambarnya adalah ini ya, periosteum. Kemudian bagian tengah tulang itu namanya adalah saluran Hafez. Di sini terdapat ada pembuluh darah, ada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Kemudian di sini tampak ada lingkaran-lingkaran. Nah, ini ada lingkaran-lingkaran, namanya adalah lakuna. Pada lingkaran itu ada bagian ini, ya, bagian yang lebih tebal ya dibandingkan yang lain ini. Namanya adalah osteosit. Kemudian ada kayak serabut-serabut ini, garis-garis kecil yang menghubungkan antara lakuna yang satu dengan lakuna yang lain, itu disebut dengan kanalikuli. Oke. Kemudian di sini ada yang tulang kompak ya. Ini adalah tulang spons. Baik, kita lihat lagi. Ini ketika dilihat di bawah mikroskop itu tulang kompak atau tulang sejati, itu gambarnya seperti ini. Kemudian tulang rawan adalah gambarnya seperti ini. Ya, ini contoh dari tulang rawan hialin. Kita lihat tulang rawan yang lain. Contohnya adalah ini. Ya, tulang rawan hialin ini berwarna putih kebiruan, mengandung serat-serat kolagen. Contohnya adalah trakea, bronkus, tulang rusuk, dan cuping hidung. Kemudian tulang rawan elastis, ini sifatnya elastis ya, sangat lentur, mengandung serabut-serabut yang elastis. Contohnya adalah daun telinga. Tulang rawan fibrosa, ini mengandung kolagen, jadi lebih kuat dan kaku. Contohnya adalah antara ruas-ruas tulang belakang. Oke, yang berikutnya adalah proses perkembangan tulang atau yang disebut dengan ossifikasi. Jadi yang namanya tulang keras itu tidak kemudian tiba-tiba menjadi tulang keras ya, tapi pasti dimulai dari tulang rawan. Ya, tulang rawan kemudian dia akan berkembang menjadi daerah awal penulangan. Berkembang lagi, kemudian di sini terbentuk yang namanya pembuluh darah. Ya, kemudian semakin berkembang lagi terbentuk ini ya, terbentuk lagi yang namanya tulang kompak, lebih rapat, dan di sini adalah tulang spons atau kalau bisa dilihat ini berongga. Oke, prosesnya adalah seperti ini ya. Jadi tulang keras itu terbentuk dari tulang rawan. Ya, di dalam tulang rawan itu terdapat rongga dan terisi oleh osteoblast. Osteoblast akan membentuk osteosit dari arah dalam ke arah luar secara konsentris. Kemudian osteosit ini mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Matriks tulang keras terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Ini adalah proses terjadinya perkembangan tulang atau ossifikasi. Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yuk kita diskusikan. Silakan nanti kalian cari tulang, nama tulang sebanyak-banyaknya, kemudian kalian kelompokkan atau kalian klasifikasikan kira-kira tulang-tulang yang sudah kalian tulis di sini nanti dimasukkan ke dalam tulang panjang atau tulang pendek, tulang pipi atau tulang tak beraturan. Nanti Bu Hani akan share lembar kerja LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya, silahkan kalian download kemudian kalian isi. Ya, itu tadi yang dapat Bu Hani jelaskan. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat bagi kalian. Dan hikmahnya apa? Kenapa kita perlu belajar tentang sistem gerak pada manusia? Ya, karena kita sampai saat ini masih diberikan kelengkapan organ tubuh ya oleh Allah
terutama adalah anggota gerak tubuh kita. Kita memiliki kedua tangan, kedua kaki dengan lengkap. Mudah-mudahan dengan kelengkapan itu bisa kita gunakan dengan seoptimal mungkin untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat Bu Hani sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.